Di tengah padang pasir Mekah yang membara oleh cahaya senja, seorang Buddha berdiri dalam diam, tubuhnya tegar, tapi jiwanya sedang berbicara dengan langit. Wajahnya menghitam oleh terik dan derita, tapi sorot matanya jernih. Ia menatap langit seolah menunggu panggilan dari Yang Maha Tinggi. Langit memerah, angin membawa bisikan takdir. Dalam sunyi gurun yang luas, langkah Bilal perlahan membelah keheningan, sebuah awal dari sejarah yang abadi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak, bukan hanya di pasir tapi di sejarah iman. Seorang Buddha yang suaranya kelak akan mengguncang langit. Bilal bin Rabah hanyalah seorang Buddha di mata manusia. Tapi di dalam dirinya ada cahaya iman yang tak bisa dirantai. Tubuhnya boleh lemah tapi hatinya berdiri tegak bersama tauhid. Suara detak jantung pelan, efek panas gusrun pasir. Di antara derita, satu kata menggema dari lisannya. Ahad. Ahad. Di tengah panas membakar, tubuh itu terbaring di pasir, terikat rantai tapi jiwanya bebas. Jari-jarinya menggenggam pasir, seolah mencari kekuatan dari bumi untuk tetap bertahan. Batu besar itu ditekan ke dadanya, namun tak satu keluhan keluar dari lisannya. Darah di bibirnya tak menghalangi suaranya berbisik. Ahad. Ahad. Tuhan yang Esa. Sendiri di padang yang sunyi, tapi hatinya penuh cahaya iman. Dengan sisa tenaga, ia meneriakkan kalimat yang membakar langit Mekah. Ahad. Jubah putihnya ternoda darah dan debu, tapi hatinya tetap suci dan kuat. Mata itu menyimpan air mata bukan karena lemah, tapi karena rindu pada Tuhannya. Di tengah padang pasir yang membara, duduk seorang Buddha hitam, tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap menyeru. Ahad. Ahad. Dari kejauhan, datang sosok lembut penuh wibawa. Abu Bakar, membawa bukan hanya harta, tapi hati yang penuh belas kasih. Matanya menatap Bilal bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara. Seorang mukmin, yang imannya tak bisa dibeli atau dirantai. Bilal membuka matanya perlahan. Di hadapannya, bukan kekerasan, tapi cahaya harapan. Tanpa tawar-menawar, Abu Bakar menyerahkan hartanya. Ini untuk kebebasan seorang hamba Allah, katanya. Sang Tuan berbalik. Ia pergi, meninggalkan Bilal tanpa rantai. Tapi tak tahu, bahwa ia baru saja melepas suara yang akan mengguncang langit. Abu Bakar merunduk. Dengan tangannya sendiri, ia buka rantai besi itu. Tapi yang benar-benar dibebaskan, adalah jiwa yang tak pernah tunduk pada manusia. Bilal menatap langit, air matanya jatuh. Bukan karena luka, tapi karena ia tahu, hari ini, ia bebas. Karena Allah. Di atas atap masjid tua itu seorang lelaki berdiri, mantap, khusyuk, seolah waktu berhenti untuk mendengarkannya. Wajahnya menggambarkan keteguhan, bukan sekadar suara yang akan keluar tapi iman yang menggelegak dari hati terdalam. Madinah pagi itu hening, lalu gema itu membelah langit dan bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu bukan hanya terdengar tapi terasa, menyentuh jiwa-jiwa, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Siluet itu menjadi simbol dari keberanian, kebebasan, dan awal dari seruan tauhid yang akan menggema hingga akhir zaman. Orang-orang terdiam. Beberapa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu, sejarah sedang ditulis hari itu. Dari punggung itu, suara mengalun tanpa ragu. Seakan seluruh semesta ikut bertakbir bersamanya. Dan langit pun mendengar karena suara itu bukan hanya azan, tapi panggilan dari hati yang mencintai Tuhannya. Saat Rasulullah wafat, Bilal hanya bisa menunduk di sisi makam. Tak ada kata yang mampu menggantikan hening yang menyayat hatinya. Langit Madinah tampak berbeda. Seolah ikut berkabung menyimpan suara yang dulu membelah fajar bersama azan Bilal. Ia mencoba azan namun suaranya runtuh tepat saat menyebut nama kekasihnya, Muhammad. Seolah lidahnya tak sanggup melafazkan nama itu tanpa kehadirannya. Bilal, sang muadzin surga, kini bisu oleh rindu. Kepergian Rasul membuatnya kehilangan suaranya dan arah hidupnya. Langit Madinah tampak berbeda. Seolah ikut berkabung menyimpan suara yang dulu membelah fajar bersama azan Bilal. Bilal berbisik lirih. Aku tidak sanggup lagi. Rasulku telah tiada. Dengan tangan menutupi wajahnya, Bilal menangis. Tangis seorang sahabat yang kehilangan separuh jiwanya. Sejak hari itu, langit Madinah tak lagi mendengar suara azan Bilal. Ia memilih diam karena cintanya terlalu dalam. Malam menyelimuti padang pasir Mekah,
Hanya suara angin yang bersenandung lembut. Bilal tertidur di atas tikar sederhana, senyum kecil tergambar di wajahnya. Dalam mimpinya, cahaya lembut menuntunnya seakan ada panggilan dari langit. Rasul tercinta hadir dan bertanya dengan lembut, "Wahai Bilal, sampai kapan kau tak mengunjungiku?" Bilal terbangun, hatinya bergetar. Tanpa ragu, ia siapkan diri menuju Madinah. Langkahnya menyusuri padang gersang tapi jiwanya dipenuhi cahaya rindu. Masjid Nabawi tampak tenang, tapi hati para sahabat bergetar saat mendengar siapa yang akan mengumandangkan azan. Bilal berdiri untuk pertama kalinya sejak kepergian Nabi dan suara itu kembali menggema. Mata menetes, dada bergetar karena setiap kata mengingatkan mereka pada Rasul yang telah tiada. Suara Bilal menyatu dengan langit seakan Madinah pun berhenti bernapas untuk mendengarkannya. Burung-burung pun ikut terbang, membawa gema suara yang mengguncang langit dan menyentuh bumi. Itulah azan terakhir Bilal, suara yang dulu membangunkan jiwa-jiwa Madinah, kini menjadi tangisan langit terakhir untuk Nabi. Di bawah langit senja yang tenang, Madinah bersaksi atas jejak seorang hamba yang dulu dihina, kini dimuliakan. Bilal bin Rabah berdiri bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai simbol kemerdekaan iman. Wajahnya tenang, senyumnya damai. Karena hatinya tahu, ia telah memenangkan yang paling penting, keyakinan. Ia tak berdiri untuk dunia, tapi untuk akhirat. Masjid bukan sekadar bangunan, tapi tempat jiwanya berlabuh. Langit dan bumi pun tunduk, kala suara tauhid menggema dari Bilal pertama yang menggetarkan langit. Dia menatap ke atas, ke arah tempat di mana dulu suaranya diperdengarkan untuk para malaikat. Dalam bisu senja itu, ada gema azan yang pernah mengguncang jiwa-jiwa yang keras. Kedua tangan itu pernah diikat, kini menggenggam kebebasan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Masjid itu masih berdiri. Menjadi saksi bahwa suara keimanan tak pernah padam. Bayang-bayang senja menyapu kota, namun cahaya dari hatinya tak pernah redup. Langkah terakhirnya bukan menuju dunia, tapi menuju kenangan indah bersama Rasul tercinta. Bilal bin Rabah bukan hanya muadzin. Ia adalah suara hati yang bertauhid, yang mengguncang dunia. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif dari sahabat mulia, Bilal bin Rabah. Semoga kisah ini menanamkan keyakinan dalam hati kita, bahwa iman, keteguhan, dan keberanian untuk berkata, Allah adalah satu, adalah harta paling berharga dalam hidup. Jangan pernah meremehkan suara kebaikan, sekecil apapun itu. Karena seperti Bilal, mungkin suara kita yang lirih bisa menjadi gema kebaikan di dunia ini. Tetaplah menjadi cahaya di tengah gelap, dan suara kebaikan di tengah kebisingan dunia. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Aruna Animasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika cerita ini menyentuh hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.